Masuk lagi, direkam, bawa lagi ke sini. Terus begitu. Jadi setiap kali napas masuk, dia merekam data. Apakah ada kebencian di dalam? Terekam. Ada iri hati di dalam? Terekam. Kenapa? Orang melakukan kebaikan, bernafas. Orang melakukan keburukan, bernafas. Bukankah nafas itu sudah mengizinkan pilihan apapun yang mau kita lakukan? Tapi nafas merekam. Saya bicara nafas ya, bukan bicara oksigen. Karena banyak orang yang, mohon maaf ya, kadang-kadang dangkal sekali. Dia bilang napas oksigen. Kalau napas oksigen, semua orang bisa beli oksigen. Semua orang bisa beli ventilator. Berarti semua orang bisa tidak mati-mati. Kenyataannya kan mati juga. Betul? Berarti napas bukan oksigen. Oksigen itu hanya sarana saja, ya, sarana secara fisik untuk melancarkan proses bernafas. Tapi napas bukan oksigen. Ulangi lagi. Napas masuk dari ruang kehidupan, merekam, keluar. Masuk lagi, merekam, keluar. Masuk, tersimpan di sini. Tersimpan di otak semesta. Dan semua data, baik data yang baik maupun data yang buruk, akan dikembalikan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan. Kapan? Di kehidupan yang mana saja. Itu yang kemudian jadi data. Saya kira itu yang disebut dengan qada. Qadarnya adalah ketika data itu tidak ditreatment, jadilah qadar. Ketika ditreatment tidak jadi qadar. Fakta bisa berbeda dengan data. Sampai sini ngerti dulu. Ya. Ini loncatan besar. Pemahaman loncatan besar. Dan sekali lagi, kalau berbeda dengan saya, sabar. Jangan menyalahkan saya, karena saya sudah bilang ini menurut saya. Dan saya bicara ini harus menunggu 30 tahun. Kalian tinggal nerima aja. Betul nggak? Oke. Jadi sel dan DNA sebagai penyimpan data kehidupan. Jadi sekali lagi, tubuh manusia ini data isinya? Data. Karena ilmuwan sudah menemukan di setiap sel ada 3 miliar data. Data adalah informasi. Siapa pencipta informasi? Pencipta informasi adalah saya di kehidupan sebelum ini. Di kehidupan yang mana? Entah di kehidupan yang mana. Karena kita sudah lahir, hidup, lahir berulang kali ke sini. Dan kenapa kita harus lahir lagi ke sini? Karena data itu belum selesai. Belum selesai diurai semuanya. Gitu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah data dan fakta sama atau berbeda? Bisa sama, bisa berbeda. Tergantung apa kita mau treatment data kita atau tidak. Ngerti? Kan tadi saya bilang, di umur sekian kamu akan sakit. Itu data. Ternyata di umur sekian dia tidak sakit. Karena apa? Begitu diberitahu di umur sekian dia akan sakit, dia langsung mengubah pola hidup. Nah, begitu pola hidup dirubah, spiritnya bagus, mentalnya bagus, energi yang mengalir dalam tubuh bagus, fisiknya juga akan ikut bagus. Jadi sebetulnya semakin jelas kalau sakit bukan buatan Allah, sakit adalah buatan kita sendiri. Tapi kita yang buat, Allah tetap saja hadir untuk menyembuhkan. Gak keren tuh Allah? Kita yang bikin sakitnya, dia hadir untuk menyembuhkan. Gak keren tuh Allah? Makanya hati-hati ketika kita bicara. Kita kan suka doa tuh di WA, semoga Allah segera mencabut penyakitnya. Kata Allah, emang gue pikirin kapan saya nyolok nak? Kapan saya nusuknya? Kok tiba-tiba mencabut? Kan cabut itu nusuk dulu. Betul? Kapan Allah nanamnya tiba-tiba harus panen? Allah itu hanya menyembuhkan, tidak ngirim penyakit. Makanya kalian kalau mau kirim doa, doakan orang sakit, jangan ngasal. Begitu kalian bilang semoga Allah mencabut penyakitnya,
berarti kalian sedang nuduh sama Allah, Allah yang nanam. Moal cager, doa teh moal bener. Betul? Ganti, semoga Allah menyembuhkan, itu bagus. Semoga Allah menyembuhkan itu berarti percaya kalau Allah adalah sang penyembuh, tidak menuduh Allah sebagai penanam penyakit. Penyakit mah buatan kita, dari data kita. Ilmuwan sudah membuktikan orang yang sakit jiwanya, bukan sakit jiwa gila di rumah sakit, bukan. Ya normal kayak gini, tetapi ada masalah dengan jiwanya, ada masalah dengan spiritnya. Masalah dengan spiritual itu berkontribusi 50% terhadap sakit fisik. Ada masalah dengan mental berkontribusi 25% terhadap sakit fisik. Ada masalah dengan hubungan sosial, masih ngewa kabatur, 15% kontribusi terhadap fisik. Jadi kalau spiritnya buruk, mentalnya buruk, kemudian ditambah lagi 15% hubungan sosial tidak bagus, itu sudah 50 tambah 25 tambah 15, 90%. Makanya orang yang sakit fisik hari ini dapat dipastikan 3 unsur yang besar itu bermasalah. Silakan, kalian nggak akan bisa menolak ini. Ini hasil riset ilmuwan. Jadi siapa pencipta data? Siapa? Saya. Sekarang siapa pencipta fakta? Kok jadi hilang suaranya? Pencipta data saya. Pencipta fakta saya. Tinggal sekarang mau nggak data sama dengan fakta. Disitulah kemudian Allah hadir menyatakan siapa yang mau mengubah nasibnya, ya insya Allah diikuti oleh Allah. Allah akan membantu untuk mengubahnya. Mari kita lihat sekarang, masuk ayat-ayat Quran. Sampai sini dulu, ngerti nggak sekarang tentang qada dan qadar? Jadi apakah di dalam qada dan qadar ada ketentuan Allah? Ada. Bagaimana cara Allah bekerja? Ngikutin maunya kita. Jadi tetap saja kuasa tertinggi ada pada kita. Makanya Allah bilang, aku bergantung kepada kamu. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, kan gitu? Kamu adalah apa yang kamu persangkakan kepadaku, kan begitu? Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu. Karena dia adalah kehadiran, dia adalah keberadaan. Kehadirannya untuk mewujudkan semua sangkaanmu. Jadi siapa pencipta kehidupan itu? Saya, bukan Allah. Allah itu hanya Rob. Rob itu adalah kehadiran, Rob itu adalah keberadaan. Kehadirannya sudah cukup membuat semua terjadi. Kamu ingin baik hidupmu? Yes, kata Allah, aku katalisator. Kamu ingin buruk hidupmu? Yes, aku katalisator. Allah ngikutin kita aja. Tapi hebatnya Allah selalu mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Itu hebatnya Allah. Disitulah kasih sayangnya Allah itu hadir. Oke? Nah, jadi ya, bagaimana peran Allah dalam proses penentuan kehidupan seseorang? Ngerti sekarang perannya? Peran Allah dalam menentukan kehidupan seseorang bukan menentukan si A miskin, si B kaya, bukan. Yang ingin miskin, sok. Yang ingin kaya, sok. Yang ingin sehat, sok. Yang ingin kaya, sok. Jadi semesta ini oleh Allah diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Siapa yang menciptakan sebab baik, maka dia akan menerima akibat baik. Siapa yang menciptakan sebab buruk, maka dia akan menerima akibat buruk. Di situ Allah bekerja sebagai katalisator. Itulah yang disebut dengan Rob al-Alamin.